Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah lelaki cacat yang menjadi kekasih Allah dan berkafankan kain sutra. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Khalaf bin Al-Barza'i bertemu dengan lelaki yang punya kekurangan fisik. Siapa sangka, lelaki tersebut adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan dengan berkafan kain sutra. Al-Kisah, pada suatu hari Khalaf bin Al-Barza'i bertemu dengan seorang lelaki soleh, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat wa Qasas As-Solihin wa Nawazir Az-Zahidin karya Ibnu Al-Jauzi. Namun lelaki soleh tersebut mempunyai cacat secara fisik. Ia adalah orang yang tunanetra, tidak memiliki tangan dan juga kaki. Khalaf yang melihatnya pun menyapanya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Mendengar pertanyaan dari Khalaf, lalu lelaki tersebut menjawabnya, "Cinta dari kekasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputiku, dan aku juga tidak pernah merasakan sakit apapun ketika aku bersama cintanya, sebab dia tak pernah melupakanku." Lalu Khalaf yang penasaran kembali bertanya kepada lelaki tersebut, "Aku mungkin lupa tentangmu. Siapa gerangan yang engkau maksud itu?" Lalu sang lelaki tersebut kemudian menjawabnya, "Aku memiliki seorang kekasih yang selalu mengingatku. Bagaimana mungkin seorang kekasih tak ingat kekasihnya? Dia selalu menampakkan pandangannya dengan tanda-tanda pada akal dan hati." Khalaf yang merasa iba dengan kondisi lelaki tersebut akhirnya menawarkan bantuan. "Maukah kamu aku nikahkan dengan seorang perempuan agar ada seseorang yang selalu membantumu?" Mendapat tawaran dari Khalaf, lalu lelaki tersebut bukannya menjawab, malah menangis dan mengarahkan pandangannya ke atas sambil berseru, "Duhai kekasih hatiku." Dan seketika lelaki tersebut langsung jatuh pingsan. Namun setelah lelaki itu sadar, Khalaf yang penasaran tentang apa yang telah dikatakan sesaat sebelum pingsan pun bertanya, "Apa yang kamu katakan barusan, wahai saudaraku?" Mendapat pertanyaan dari Khalaf, lalu lelaki saleh itu kembali tidak menjawab. Ia justru bertanya penuh keheranan tentang tawaran menikah yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. "Bagaimana mungkin engkau akan menikahkanku? Aku ini kan pemilik dan penggantinya dunia, aku memiliki semua hal." Setelah mendengar jawaban tersebut, lalu Khalaf pun kaget dan berkata kepadanya, "Apa yang kamu miliki? Tangan dan kaki pun kamu tak punya, kamu juga buta, makan saja kamu seperti makannya binatang." Akhirnya lelaki tersebut menjelaskan kepada Khalaf bahwa dirinya ridha dengan apapun yang diberikan dan ditakdirkan oleh kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ia juga selalu berzikir kepadanya dengan lisannya. Namun tidak lama kemudian lelaki tersebut meninggal dunia.
Khalaf menyumbang sebuah kain kafan untuk digunakan membungkus jenazah lelaki tersebut. Dan karena terlalu panjang, lalu kain kafan itu akhirnya dipotong oleh Khalaf al-Barza'i. Hingga pada suatu malam, setelah pemakaman jenazah lelaki tersebut, lalu Khalaf bermimpi, dan mimpinya tersebut dia mendengar ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Khalaf, engkau sungguh pelit sekali terhadap kekasihku dengan memberikan kain kafan yang engkau potong kemarin itu. Sekarang, aku kembalikan saja kain kafan pemberianmu. Aku akan mengkafaninya dengan kain sutra." Ketika bangun dari tidurnya, Khalaf pun bergegas menuju sebuah kamar yang ada di rumahnya. Kamar tersebut awalnya digunakan untuk menyimpan kain kafan yang disumbangkan untuk membungkus lelaki cacat tersebut. Namun, anehnya ketika sampai di kamar tersebut, Khalaf menemukan kain kafan pembungkus jenazah lelaki cacat tersebut telah tergeletak di kamar itu. Ridho terhadap pemberian dan takdir Tuhan memang mudah diucapkan di mulut manusia, namun sulit dilakukan dan dipraktekkan oleh manusia itu sendiri. Karena ridho adalah bahagianya hati terhadap pahitnya ketentuan Tuhan, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Jurjani dalam kitab Mu'jam Al-Tarifat. Namun, siapa yang bisa ridho dengan ketetapan Tuhan akan berada pada derajat tertinggi, yaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana lelaki soleh cacat yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut karena ridho dengan ketentuannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu ridho dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.